Brosa Podcast Room, ruang pendidikan dan kreativitas. Halo Sobat Brosa, kembali lagi di Brosa TV, your education channel, dan di Brosa Podcast Room, ruang pendidikan dan kreativitas. Kali ini di episode 3 berarti ya, Arsi tentunya nggak sendirian lagi karena ditemani oleh salah satu narasumber yaitu Pak Muammarullah, betul? Pak. Beliau ini adalah sebagai komisioner Bawaslu Jabar, betul Pak? Dan juga Koordinat Humas dan Informasi Bawaslu Jabar. Oke. Sebelum kesini tadi habis dari mana dulu sih Pak? Kebetulan sebelum kesini tadi habis cek salah satu gudang logistik di KPU di Depok. Jadi di gudang itu memastikan logistik pemilu yang sudah diproduksi lalu kemudian dikirimkan ke KPU di seluruh penjuru Jawa Barat itu langsung disimpan di gudang-gudang. Nah, Bawaslu dalam hal ini melakukan atau memastikan bahwa logistik itu sudah sampai ke gudang. Itu jadi dalam rangka itu. Berarti jadi dari Depok langsung sini. Capek nggak Pak itu Pak? Ya kalau ngukur fisik capek ya, tapi kan memang kewajiban karena memang kita betul harus memastikan semua terfasilitasi dengan baik ya, mau nggak mau kan kewajiban. Iya juga sih. Karena udah jadi resiko pekerjaan juga. Ya betul. Tapi kabar saat ini baik-baik aja gitu Pak? Alhamdulillah baik. Sehat. Oke. Jadi selama tadi itu dari Depok kata logistik dan lain-lain. Kalau untuk seminggu ini mungkin Pak padat banget kayaknya ya untuk acara. Kalau batasannya padat banget, setiap hari ada aktivitas pengawasan. Jadi ya kemarin di Depok, sebelumnya saya dari Sumedang, hari ini di Bandung, sore ini nanti saya ke Majalengka juga. Jadi terus muter se Jawa Barat, memastikan seluruh persiapan untuk pemilu 2024 ini baik dari aspek sarana, baik dari aspek sumber dayanya, infrastruktur dan lain sebagainya itu betul-betul sudah siap. Jadi biar nanti ketika pemilihan umum terlaksana itu lancar gitu. Lancar. Tidak ada kendala sama sekali ya. Oke Pak, yang Arsi mau tanyain tuh Bawaslu itu apa sih Pak? Jadi gini, teman-teman Arsi dan pemirsa, Bawaslu itu adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum. Badan Pengawas Pemilihan Umum itu adalah lembaga yang dibentuk oleh negara, dilindungi oleh undang-undang, bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh rangkaian pemilihan umum. Dari mulai persiapannya, dan pelaksanaannya. Juga nanti di akhir, sampai nanti kita mengawasi pelantikannya. Jadi persiapan itu kita lakukan semenjak penyusunan regulasi. Jadi karena misalkan undang-undang yang menaungi pemilu itu adalah Undang-Undang 7 2017. Nah, di situ ada amanat undang-undang kepada kami untuk melakukan pengawasan seluruh tahapan dari mulai persiapan, penyusunan regulasi, penyusunan perundang-undangan dan penyusunan teknis dan lain sebagainya itu kita awasi betul. Jadi satu-satunya lembaga pengawas pemilihan umum yang dibiayai negara itu cuma ada di Indonesia, sedunia. Di Indonesia doang? Ya, kalau di negara-negara lain itu lembaga pengawas ini independen dia tidak dibiayai negara, tidak dibentuk oleh negara. Nah, cuma di Indonesia Badan Pengawas Pemilihan Umum dibentuk oleh negara melalui regulasi itu ditugaskan untuk melakukan pengawasan. Jadi gitu. Jadi kalau yang lain itu NGO aja. Jadi LSM untuk pengawas pemilu. Tapi kalau di Indonesia satu-satunya bahkan di dunia lembaga pengawas pemilu yang dibentuk oleh negara dan dibiayai oleh negara tentunya. Selain mungkin untuk mengawasi, ada lagi nggak sih Pak tugas dan fungsi dari Bawaslu itu sendiri? Jadi mengawasi proses pemilihan umum itu bukan dimaknai hanya mengawasi saat pelaksanaannya ya. Pelaksanaan pemilihan umum yang kita tahu itu akan dilaksanakan di tanggal 14 Februari ya. Ini
akan dilaksanakan pemilihan umum. Pemilihan umum itu memilih presiden, wakil presiden, anggota dewan, memilih DPR RI, memilih DPRD provinsi, memilih DPRD kabupaten kota, dan memilih DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Jadi bukan cuma dimaknai hanya sebagai pemilihan saat itu, tapi pemilihan umum itu rangkaiannya panjang. Rangkaiannya panjang, dimulai dari penyusunan daftar pemilih. Seseorang harus dipastikan apakah dia sudah masuk di daftar pemilih atau belum. Gitu. Diawali dari pendaftaran partai politik, gitu, ya kan? Itu kan terjadi setahun ke belakang kan. Betul. Nah, lalu kemudian pendaftaran partai politik, daftar pemilih, pencalonan DPR RI, pencalonan DPRD provinsi, kabupaten kota, juga DPD, pencalonan presiden, itu juga kan masuk. Kampanye, kan? Kampanye masuk di masa kampanye, terus kemudian masa tenang 3 hari sebelum pemungut hitung, lalu kemudian logistik pemilu. Logistik pemilu itu seperti kebutuhan TPS, kotak suara, kertas suara, tintanya, bilik suara, gitu loh. Jadi Bawaslu yang Bawaslu memastikan TPS itu ramah disabilitas. Jadi kan tidak semua pemilih itu normal ya. Ada yang dalam tanda petik teman-teman yang mempunyai kebutuhan khusus ya, dengan kebutuhan khusus. Maka kita harus pastikan juga apakah kemudian TPS ini aksesibel untuk yang berkebutuhan khusus atau tidak. Nah, lalu kemudian hari H pemungut hitung tanggal 14 Februari kita pastikan pemungut hitung ini sesuai dengan mekanisme. Nah, lalu setelah itu baru pelantikan. Kita juga harus memastikan itu. Nah, selain pemilihan umum, Arsi dan teman-teman, kita juga harus melakukan pengawasan terhadap pemilihan kepala daerah. Yang juga akan dilakukan serentak. Jadi pemilu serentak gitu. Pemilu serentak itu nanti setelah pemilihan presiden, wakil presiden, dan DPR juga sebagainya dan lain sebagainya, itu juga kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota. Serentak seluruhnya se-Indonesia. Jadi persiapannya memang harus kita mulai setahun sebelum pelaksanaan. Jadi ini beririsan di sini. Melakukan pengawasan pemilu dengan melakukan pengawasan pemilihan. Jadi panjang memang. Bawaslu untuk level RI itu 5 tahun masa kerjanya. Untuk Bawaslu provinsi juga 5 tahun masa kerjanya. Untuk Bawaslu RI jumlahnya 5, untuk Bawaslu provinsi jumlahnya 7. Nah, untuk Jawa Barat 7, tapi di beberapa provinsi itu ada yang 5, tergantung jumlah kabupaten dan penduduk. Nah, berhubung Jawa Barat ini luas dan penduduknya banyak ya, 40 jutaan sekitar, dan pemilihnya 35 juta. Itu makanya komisioner Bawaslu Jawa Barat itu 7. Nah, untuk kabupaten kota itu 5. Ada yang 3, tergantung jumlah penduduk dan kecamatan. Lalu kemudian di level kecamatan itu ada 3 lagi. Di level desa itu ada 1, dan nanti di level TPS itu ada 1. Jadi itu petugas-petugas Bawaslu. Nah itu Pak, kalau misalkan cara berpartisipasi atau mungkin ikut terhadap Bawaslu itu gimana sih Pak tahap-tahapnya? Ada prosedurnya atau gimana Pak? Untuk jadi anggota Bawaslu, ya ada seleksi. Ada seleksi tertulis, ada pemeriksaan kesehatan, ada psikotes, lalu kemudian ada fit and proper test, baru nanti dipilih. Jadi ada kriteria khususnya nggak sih? Ya, pendidikan, pengalaman kepemiluan. Jadi tidak serta-merta kemudian semua orang bisa menjadi petugas. Makanya untuk teman-teman yang hari ini cukup syarat untuk menjadi petugas Bawaslu di level TPS dan KPPS misalkan ya, untuk yang KPU-nya itu silahkan daftar, karena itu buat jadi pelajaran kan. Pengalaman. Jadi teman-teman bekerja juga diberikan ilmu tentang pemilu gitu, bekerja bagaimana menyelenggarakan pemilihan, lalu kemudian diberi
pendidikan juga dibayar, digaji. Jadi hitung-hitung belajar sambil digaji. Betul, gitu. Pak. Jadi bagian cukup syarat, silahkan daftar untuk menjadi petugas Bawaslu di TPS atau petugas KPU di TPS. Oke. Mungkin buat sobat Berosa yang tertarik buat join ke KPPS, ya, langsung aja. silakan. Oke deh Pak, karena kebetulan di Berosa dan juga mungkin penonton Berosa juga kebanyakan kan anak muda nih Pak. Ya. Nah, gimana sih caranya ngebuat generasi muda ini agar melek politik Pak? Oke. Jadi instrumen yang paling penting dalam proses demokrasi itu adalah pelibatan. Oke. Pelibatan ini dalam konteks politik itu sebetulnya tidak dibatasi usia. Siapapun bisa berkontribusi terhadap berjalannya proses demokrasi. Tapi dalam hal atau dalam kaitannya dengan memilih itu ada kriterianya. Oh, ada. Ada syaratnya. Syaratnya salah satunya itu berusia 17 tahun dan atau sudah menikah. Oh. Jadi bagi teman-teman yang hari ini sudah berusia 17 tahun, ya, tinggal dicek di KTP-nya, bagi yang punya KTP, di NIK-nya itu dicek di DPT online apakah kemudian sudah terdaftar atau tidak. Kalau sudah terdaftar nanti ada di TPS mana milihnya. Gitu loh. Nah, dalam kaitannya dengan memberikan hak suara, ya, dengan memberikan hak pilih, ya, itu adalah kontribusi besar kita terhadap bangsa. Betul. Jadi pemuda ini jangan sampai kemudian menyerahkan masa depan negara, masa depan bangsa ini kepada orang-orang yang tidak dikenal, ya, gitu loh. Jadi memulai untuk berkontribusi terhadap demokrasi di usia 17 tahun ini adalah pilihan yang penting untuk kita lakukan. Ya. Sepenting menjaga harga diri menurut saya, karena masa depan demokrasi kita, masa depan bangsa kita ini juga ditentukan oleh satu pilihan kita. Jadi pilihan yang pemula, yang baru usia 17 tahun dengan yang sudah 54 tahun itu sama kualitasnya. Jadi satu pilihan itu sama. Nah, anak muda itu kadang-kadang kan ngapain ikut pemilu gitu. Betul, kan? betul. Ngapain ikut pemilu, ngapain ikut pemilihan, mendingan main game, ya, mendingan nongkrong, mendingan mendingan main sama teman-teman gitu. Nah, menurut saya main game, nongkrong itu juga tidak bisa disalahkan, betul. Tapi menjadi apolitis itu juga tidak boleh. Iya. Karena apa? Karena masa depan kita ya yang hari ini masih muda itu kan tergantung bagaimana kita melakukan pilihan, gitu loh. Kenapa harus ikut serta dalam pemilu? Karena masa depan kita ke depan minimal 5 tahun ke depan itu ditentukan oleh hak pilih kita. Betul. Jadi buat teman-teman muda ini waktunya kita untuk berkontribusi terhadap bangsa. Oke. Jadi luas banget ya Pak kalau kita ngomongin politik untuk anak muda gitu. Karena kebanyakan mungkin udah ada beberapa yang melek terhadap politik, tapi ada juga yang masih mungkin apatis. Ya betul. Ya itu kan tergantung begini. Tergantung bagaimana informasi itu diberikan sebetulnya ya. Betul Pak, betul. Nah, kami dari Bawaslu sebagai lembaga pengawas itu salah satu kewajiban kami adalah memberikan informasi kepada masyarakat ya secara umum terhadap atau terkait dengan pemilu. Termasuk ke teman-teman hari ini yang masih berusia 17 tahun. Merupakan kesalahan kami ya, kesalahan kami sebagai lembaga jika ada teman-teman yang tidak diberikan informasi. Makanya Bawaslu hari ini datang ke Berosa memberikan informasi. Ayo nanti tanggal 14 Februari 2024 memilih. Teman-teman yang hari ini di usia 17 silahkan cek NIK. Ya kan? Apakah sudah terdaftar di pemilih atau belum? Silahkan pantengin itu kandidat capresnya, kandidat DPR-nya, kandidat DPD-nya. Mana yang visi misinya lebih bisa dipahami, mana visi misinya kira-kira bisa dijalankan. Kira-kira gitu. Jadi selain emang paslon-paslon ini berkompeten di bidangnya, tentunya mungkin harus sesuai juga dengan
visi misi kita juga ya Pak. Jangan sampai kita asal milih kayak gitu. Oke. Nah ini Pak, dari pandangan Bawaslu sendiri terhadap peran generasi muda di pemilu sekarang ini kayak gimana Pak? Gen Z ya, Gen Z itu jadi begini, anak bangsa, jadi tidak hanya boleh posisikan hanya posisi pemilih. Arsi misalkan, Arsi 17 tahun atau 18 tahun atau sudah bisa memilih. Tentunya juga bisa dipilih. Kalau merasa sudah berkompeten, silahkan jalan. Misalkan, kalau sudah merasa berkompeten, tinggal dilihat syaratnya sudah terpenuhi atau belum. Karena syarat menjadi anggota DPR itu ada, ya kan? Syarat untuk menjadi pemilih itu ada. Nah, kalau kita merasa sudah merasa berkompeten, silahkan. Silahkan maju di kontestasinya, jadi anggota dewan. Atau jadi apa gitu kan gitu. Tinggal bagaimana kemudian apakah ini masuk di bagian yang dicita-citakan atau enggak? Oke. Gitu. Betul. Kalau ini menjadi bagian dari yang dicita-citakan, anak muda harus memulai itu dari sekarang. Bagaimana mau menjadi anggota dewan kalau soal pemerintahannya kita nggak tahu. Sedangkan itu yang harus kita urus. Betul. Bagaimana mau jadi anggota dewan kalau terhadap masyarakat kita acuh. Padahal itu tugasnya dewan, kira-kira begitu. Ya, betul, Pak. Nah, makanya saat sudah merasa sanggup, mampu, silakan. Gitu. Jadi kaitannya bukan cuma untuk memilih, tapi juga hak untuk dipilih. Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Jadi seimbang ya Pak? Seimbang. Adil. Seimbang. Terus gimana juga nih Pak cara Bawaslu buat ngeyakinin atau membuat anak muda ini tuh tertarik terhadap pengawasan pemilu ini Pak? Nah, jadi partisipasi partisipasi publik itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses demokrasi karena dia legitimasi. Iya, betul. Misalkan besok terpilih presiden, tapi kalau masyarakat tidak melegitimasi, kan bahaya. Betul, Pak. Makanya partisipasi publik itu menjadi penting. Partisipasi menurut KPU, ya, itu hanya mengajak masyarakat sebagai pemilih untuk datang ke TPS, memberikan hak suaranya, sesuai dengan hati nuraninya, sesuai dengan keinginannya, ya kan, sesuai dengan keyakinannya, gitu, bahwa saya harus nyoblos pasangan ini, bahwa saya harus nyoblos partai ini, gitu loh. Nah, bagi KPU itu sudah cukup. Tapi bagi Bawaslu, Arsi dan teman-teman tentunya, bagaimana kemudian masyarakat ya, hadir ke TPS, memberikan hak pilihnya sesuai dengan hati nuraninya, tidak ada paksaan, tidak ada iming-iming, ya, sesuai dengan keinginannya, gitu, sesuai dengan keyakinannya, gitu misalnya. Dan itu saja tidak cukup bagi Bawaslu. Bagi Bawaslu meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama kelompok muda ini, anak-anak muda ini, untuk melakukan proses pelaporan, ya, saat ada aktivitas yang dianggap dalam tanda petik melanggar, atau ingin menanyakan sesuatu. Misalkan teman-teman melihat ada baliho di masjid, misalkan, ya kan, ada baliho di masjid, ya teman-teman datangi Panwascam, misalkan. Bertanya apakah kemudian ini diperbolehkan atau tidak secara undang-undang. Nah, karena tidak semua tempat itu diperbolehkan. Atau itu pertama misalkan. Kedua misalkan saat melihat ada orang bagi-bagi uang, ya kan? Apa yang harus kita lakukan? Laporkan itu. Identitasnya pasti disembunyikan kok. Laporkan itu ke Bawaslu di setiap tingkatan yang tadi saya sampaikan, gitu loh. Nanti biar itu ditindak. Nah, partisipasi menurut Bawaslu itu selain mengajak orang-orang datang ke TPS untuk memilih menggunakan hak pilihnya, suaranya, juga diberi keberanian untuk melaporkan. Untuk melaporkan setiap kecurangan, untuk melaporkan setiap pelanggaran. Kadang-kadang begini, anak muda itu kadang-kadang acuh terhadap pelanggaran. Betul. Biarin, nggak usah ngikutin bukan orang. Urusan kita. Bukan urusan kita. Nah, dari diksi atau dari kata-kata bukan urusan kita, itu berbahaya efeknya. Betul. Berbahaya. Fatal. Ya, fatal. Ya. Artinya itu membiarkan sesuatu yang dianggap melanggar itu tetap berjalan. Ya. Padahal kita tahu itu melanggar. Nantinya gitu. Mungkin akan terjadi normalisasi ya Pak takutnya? Kayaknya ini kayak sudah terbiasa gitu. Makanya kayak di kampung begini kan, di masyarakat begini. Kalau mau jadi anggota dewan harus bagi-bagi.
Padahal secara aturan itu nggak boleh ya, Betul. gitu loh. Money Kenapa? politik nantinya. Ya, itu money politik. Iya. Nah, karena ini sudah menjadi kebiasaan, gitu loh. Iya, Jadi betul. habit kan, Betul, bahwa betul. setiap periode pemilu itu pasti begitu. Itu karena ada orang yang paham diem. Padahal itu dilarang undang-undang. Betul. Makanya kalau Arsi besok lihat ada yang bagi-bagi sembako, gitu. Nah, Arsi bilang aja, Pak, mohon maaf, jangan bagi-bagi sembako, itu dilarang dalam undang-undang. Gitu. Siapa? Gitu. Oke. Jadi ternyata peran generasi muda dalam pemilu kali ini terutama mungkin ya Pak, mungkin bisa dianggap sangat vital juga Pak. Sangat vital. Pemilihnya banyak. Oke. Karena berdasarkan data juga emang mayoritas pemilih untuk saat ini tuh anak muda. Anak muda. Anak muda. Oke. Nah ini tadi kan kita ngomongin anak muda, sekarang kita ngomongin anak muda lagi Pak terus. Gimana sih cara Bawaslu ini ngeyakinin dan juga mungkin lebih menarik, lebih persuasif lagi terhadap generasi muda dalam pengawasan pemilu, tapi mungkin lebih dekat lagi gitu Pak? Ya. Saya mengambil satu istilah. Menjaga kualitas demokrasi itu sama pentingnya dengan sepiring nasi. Kenapa tuh Pak? Kalau kita menganggap bahwa sepiring nasi itu penting untuk hidup kita, maka pun begitu dengan demokrasi. Maka terlibat kita dalam pemilu itu juga sama pentingnya dengan sepiring nasi. Jadi artinya itu adalah kebutuhan kita. Betul, Pak. Bagaimana kemudian produk demokrasi ini melahirkan kelompok-kelompok atau orang-orang yang kebijakannya tidak pro masyarakat, tidak pro rakyat, tidak pro orang miskin, ya kan? Makanya penting kita untuk memberikan hak pilih kita, gitu loh. Jadi jangan pernah a priori, jangan pernah apolitis. Jadi menjaga demokrasi itu sama pentingnya dengan menjaga dengan sepiring nasi. Oke, jadi selain emang kebutuhan, tapi itu menentukan masa depan kita. Menentukan juga. masa depan. Oke. Nah, ini ada nih Pak. Tadi kan cara kita menarik generasi muda. Nah, ini kalau tantangannya Pak, tantangan generasi muda untuk ikut dalam pengawasan pemilu itu gimana Pak? Jadi begini, rata-rata di usia Arsi ya, itu rata-rata nggak peduli sama hidup orang. Ngapain sih ngurusin hidup orang? Ngapain ngurusin tetangga, ya kan? Ngapain ngurusin bangsa? Bangsa aja nggak ngurusin kita. Kadang-kadang gitu kan? Betul banget. Ngapain ngurusin negara? Negara aja nggak ngurusin kita, gitu kan? Nah ini kan penyakit-penyakit, ya, istilah-istilah atau statement-statement, pernyataan-pernyataan dari anak muda. Jika ini dibiarkan, ini akan menyebar bak virus yang tidak bisa kita obatin. Ya. Semakin anak muda yang memiliki pemahaman seperti ini, ya semakin sulit untuk memberikan penjelasan. Jadi makanya adanya misalkan sosialisasi di sekolah, di masyarakat, di pesantren, di lembaga-lembaga yang lain, misalkan itu adalah menjadi jembatan informasi dari Bawaslu atau dari lembaga pemilu misalkan kepada masyarakat gitu loh, kepada masyarakat. Jadi anak muda ini adalah satu sasaran karena dia pemilih pemula. Betul. Ya, memulai sesuatu ya yang baru itu kan susah. Kita nggak tahu. Gambling, gelap, ya kan gitu loh ya kan. Ya, tanpa diberi informasi, tanpa diberi pengetahuan. Nah, gini itu juga penting bagi kami di Bawaslu untuk memberikan informasi ini keliling gitu loh. Keliling. Jadi Bawaslu di seluruh tingkatan itu memberikan pengetahuan terhadap kelompok rentan misalkan gitu loh ya. Kelompok-kelompok disabilitas. Kemarin di Kuningan saya diskusi di di salah satu sekolah SLB di Kuningan. Kami informasikan bahwa ada hak-hak mereka yang coba kita lindungi. Misalkan kita memastikan bahwa TPS ini aksesibel. TPS ini ramah disabilitas, ya kan gitu. Betul, jadi kertas suaranya juga ada yang braille-nya, kan gitu. Itu membuka ruang bagi mereka untuk memilih, gitu loh. Nah, kita buka informasi-informasi itu kepada masyarakat. Semakin sering kita melakukan sosialisasi, semakin memungkinkan masyarakat untuk melek.
Oke. Tapi ini kan juga tergantung penerimaannya. Betul, Pak. Jangan pakai kekeh, misalkan ya, kita kekeh mau, itu kekeh nggak mau, kan gitu. Tabrakan. Kita kekeh ngejar, dia kekeh lari, gitu. Ibaratnya gitu. Betul. Makanya ini juga harus ada respon yang bagus gitu loh. Saat kami ingin memberikan informasi, masyarakat, kelompok muda juga harus menerima informasi ini. Gitu. Oke. Jangan pakai kekeh. Betul. Kalau kita mau nembak cewek itu kan ya, nggak mau ini mau. pakai kekeh. Nanti malah debat kan. Oke. Terus gimana nih Pak peran generasi muda biar dapat berperan aktif dalam pengawasan pemilu, Pak? Ya. Pahami pemilu itu apa? Oke. Pahami pemilu itu untuk apa? Oke. Nah, dengan memahami pemilu itu apa dan pemilu itu tujuannya apa, maka kita harus mempersiapkan diri untuk merespon ini. Oke. Gitu loh. Tanpa memahami pemilu, kita akan ngasal. Betul, Pak. Kita akan menjadi pemilih yang rentan ditipu dalam tanda petik. Diiming-imingi 100.000, 50.000, ya kan? Pilih ini aja. Gitu. Mau, itu pemilih rentan. Betul, Pak. Pemilih kalau bahasa anak mudanya gambling. Iya. Gambling. Ikut-ikutan gitu loh. FOMO kawan. FOMO, gitu. Orang lain lagi ramai ini ikut-ikutan. Ikut, ya kan? Orang lagi ini latah ya kan? Betul. Ikut gitu. Kayak gitu. Jadi untuk memahami untuk menjadi pemilih cerdas itu pahami pemilih itu apa dan pemilih itu untuk apa. Oke, jadi kalau misalkan kitanya nggak paham, gimana kita mau aman? Iya, gitu? kan sumber informasi sekarang banyak toh, Arsi. Selama orang misalkan, saya kira usia 17 tahun itu tidak jarang sekali ya, teman-teman ya. Itu yang belum punya media sosial, gadget. Ya kan? Semua bisa diakses dari tangannya sendiri. Betul, Pak. Ya, sambil tidur, mau tidur, bangun tidur, itu kecenderungan untuk gadgetnya tinggi. Gadget, betul. Nah, sempatkan waktu beberapa saat, beberapa menit untuk buka di Google misalkan soal pemilu, soal demokrasi, soal caleg, soal capres kayak gitu. Oke. Jadi kuotanya tidak hanya dipakai main FF, main game aja ya kan. Betul. Mabar gitu-gitu ya istilah-istilah begitu. Karena buang-buang waktu juga. Buang-buang waktu juga. Nah, kalau misalkan kita nggak dapat hal positif dari gadget tersebut. Ya, Pak. betul. Nah, ini Pak, dari partisipasi generasi muda yang tadi nih Pak, generasi muda tuh ngasih dampak positif nggak sih Pak dalam pengawasan pemilu? Sangat, Arsi, sangat. Di antaranya apa aja Pak? Keterlibatan anak muda dalam pengawasan pemilu, ya, ini juga menjadi penting. Karena secara misalkan di usia saya masih sangat produktif untuk panjang misalkan ya. Okay. Semakin banyak anak muda ya paham soal demokrasi, soal pemilu, maka kedepannya kita tidak kesulitan lagi untuk menjelaskan. Gitu loh. Okay. Karena generasi ini kan pasti tumbuh. Betul, Pak. Yang hari ini 17 tahun, 5 tahun kemudian sudah 23. Betul. Ya kan? 17 nambah lagi. Betul. Nah, ini lahir lagi yang baru. Ini nambah lagi, ini lahir lagi. Betul. Nah, kalau kita tidak memulai dari sini, maka kemudian di masa yang akan datang, kita harus memulai lagi apa yang seharusnya kita mulai 5 tahun yang lalu. Betul. Jadi tertinggal. Maka kualitas demokrasi di bangsa ini juga makin tertinggal. Jadi makanya anak muda ini variabel penting. Betul. Variabel penting gitu. Karena anak muda ini calon-calon penerus bangsa. Kalau anak mudanya a priori apolitis, nggak mau belajar, mageran, ya kan wah susah. Lebih mau nongkrong sama teman-temannya, mabar, ya, ngabisin waktu 2-3 jam untuk mabar. Iya. Sisakan waktu 5-10 menit untuk mendiskusikan sesuatu. Betul. Kan penting. Ini ada informasi nih soal ini nih, soal pemilu nih. Iya. Ini ada informasi soal ini. Kira-kira kamu milih siapa? Aku milih ini. Diskusi sehat. Diskusi sehat. Jangan sampai malah debat kan. Ya. Karena beda pendapat. Wah, debat. Ya. Beda pendapat itu kan biasa. Wajar. Ya. Padahal mungkin kan bahkan harus. Karena beda kepala, beda isinya sih.
Oh, betul. Beda kepala, beda isinya. Tergantung bagaimana atau apa yang mempengaruhinya. Nah, buat teman-teman hari ini yang ada di sekolah ini, circle-nya bagus nih. Circle-nya bagus. Jadi beruntunglah buat teman-teman yang hari ini ada di circle bagus. Ada di circle produktif. Ada di circle sehat. Nah, itu memulai sesuatu yang bagus kok di sini. Oke, Pak. Ya, jadi karena anak muda ini penting banget karena masa depan bangsa dan negara itu berada di tangan mereka. Gitu. Berada di tangan mereka. Berada di tangan mereka, ya. Oke, nah seberapa penting nih Pak parameter dari partisipasi generasi muda ini dalam pengawasan pemilu, Pak? Penting, penting. Jadi partisipasi pemilu itu bukan cuma soal memberikan hak pilih. Partisipasi pemilu itu bukan cuma mengawasi. Jadi partisipasi juga menjadi bagian di situ. Kalau yang tadi saya katakan bahwa saat kita siap, kita harus ada di situ karena kita menjadi pengambil kebijakan misalkan kita sih. Tapi kan tergantung fashion orang kan. Ada yang mau jadi gamers, ada yang mau jadi pengusaha, ada yang mau jadi pengacara, ada yang mau jadi jaksa kayak gitu. Ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi dosen. Nah, itu kan fashionnya beda-beda toh. Tapi seluruh pilihan profesi, ya, tergantung fashion, itu tidak boleh apolitis. Betul, Pak. Ya, tidak boleh apolitis. Karena itu sama saja menyerahkan diri kita kepada orang lain. Betul, betul. Kita harus merdeka untuk menentukan arah kita sendiri. Ya. Gitu. Negara kita aja udah merdeka, masa diri kita belum? Ya, betul, Pak. Oke. Nah, terus kan karena kebanyakan nih Pak generasi muda itu butuh kayak motivator gitu, motivasi. Ada nggak sih Pak motivasi seperti apa yang bisa ngebuat generasi muda itu untuk lebih tertarik sebagai pengawas pemilu gitu? Ya, motivator terhebat bagi diri kita itu diri kita sendiri. Motivator terhebat. Tinggal tanya, mau jadi orang bodoh di kemudian hari atau tidak? Jawabannya pasti semua orang nggak mau jadi orang bodoh. Betul, Pak. Maka jawabannya harus belajar dari sekarang. Ya kan? Itu kan motivasi. Betul. Motivasi itu misalkan orang bisa aja bilang misalkan bahwa ini harus anak muda harus rajin, anak muda harus ini, anak muda harus bergerak, anak muda harus produktif gitu. Bisa aja kalau ngomong kan orang lain ya. Gampang gitu, ngomong. Enak aja ngomong, ya kan gitu. Betul. Enak aja ngomong, jalanin dong. Nah, makanya saya katakan bahwa motivator terhebat ya, untuk kita itu diri kita sendiri. Kalau besok kita mau berkembang, jawabannya hari ini jangan mageran. Nggak boleh gitu. Betul, Pak. Jadi kalau besok kita mau jadi kaum penggerak perubahan, ya, hari ini kita tidak boleh menjadi kaum rebahan. Betul. Gitu loh. Betul. Harus bergerak hari ini. Iya. Jadi bukan 4 sehat 5 sempurna, tapi 4 sehat 5 nyender. Yang hasilnya kaum rebahan. Betul. Bagaimana mau jadi agen perubahan di kemudian hari? Kalau hari ini kita menjadi kaum rebahan. Gitu. Iya, betul. Nah ini mungkin terakhir ya Pak, pesan dan harapan di pemilu 2024 nanti Pak. Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Bersamaan dengan kalau anak muda itu hari Valentine. Iya, betul. Iya benar kan? Betul. Kalau hari Valentine itu katanya hari kasih sayang, ya, maka kita maknai ini adalah hari kasih sayang untuk diri kita dan untuk bangsa ini. Jangan golput, memilih sesuai dengan hati nurani. Untuk sahabat berasa yang nonton ini ingat ya, jangan golput. Jadi semuanya harus nyoblos. Harus nyoblos. Yang kalau misalkan emang pengen jadi partisipan pengawas pemilu, mungkin bisa tadi ke datang ke Bawaslu di tingkatan masing-masing. Kalau gitu. Jangan lupa subscribe, like, komen, terus follow juga IG kita di smk.brosa, lalu IG radio kita di @17.8 Brosa Radio. Jangan lupa follow juga IG Bawaslu Jawa Barat. Nanti di-mention aja di Bawaslu Jawa Barat. Siap Pak. Terima kasih Pak sudah makasih Arsi, sehat-sehat. Untuk Sobat Brosa, makasih banyak yang udah nonton dan sampai jumpa di lain episode.
Brosa Podcast Room, ruang pendidikan dan kreativitas.